Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, nama saya Mahrul Milinda, asal saya dari Kota Samarinda. Saya mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, semester 3, kelas D, program studi pendidikan guru sekolah. Pada video pembelajaran kali ini, kita berjumpa lagi di mata kuliah Filsafat Pendidikan, yang dimana mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Desi Hermawati, Shut MPD. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas pertama kali, yaitu apa itu pendidikan. Teman-teman pasti tahu dan mengerti arti dari pendidikan. Di sini saya akan mengartikan sebuah pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang digunakan dan diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah kalian tahu apa itu pendidikan, kalian tahu nggak sih seberapa penting pendidikan itu bagi wanita? Salah satu manfaat dari adanya pendidikan bagi perempuan atau wanita yaitu membantu untuk mendukung kehidupan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi, pendidikan untuk perempuan atau wanita sangatlah penting untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik. Adapun tokoh-tokoh pejuang pendidikan di Indonesia. Tokoh tersebut terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Kiai Haji Hasyim Asyri, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kelima tokoh ini sangatlah berjasa bagi kelangsungan pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sosok wanita yang sangat berjasa memperjuangkan pendidikan dan emansipasi wanita, yaitu sosok dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan nama R.A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Sebagai keluarga bangsawan, Kartini dapat dan mendapatkan pendidikan yang cukup dibandingkan perempuan lain pada zamannya. Bekal pendidikan yang didapatnya memunculkan cita-citanya untuk berjuang mengangkat derajat wanita pribumi agar mendapat hak yang setara dengan kaum laki-laki. Raden Ajeng Kartini mendapatkan kesempatan sekolah di ELS, Eropa Language School, hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia harus menjalani tradisi pingit dengan berdiam diri di rumah. Karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di ELS, Kartini sempat belajar bahasa Belanda. Dengan bekal tersebut, ia tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensi di Belanda. Di antaranya ada Rosa Abendanon dan Stella. Melalui komunikasi surat menyurat dan bacaannya terhadap berbagai buku, majalah, dan surat kabar Eropa, Kartini mulai tertarik dengan cara pemikiran wanita-wanita Eropa yang lebih bebas dan maju dibandingkan wanita-wanita pribumi.
Dari sanalah timbul keinginan untuk memajukan para perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang rendah. Kartini menginginkan emansipasi. Seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Setelah Raden Ajeng Kartini menjalankan tradisi pingit dan menikah dengan R.M.A.A. Sigit Jojo Adiningrat, Raden Ajeng Kartini mendapat dukungan dari suaminya untuk memperjuangkan pendidikan dan emansipasi wanita dengan membangun sekolah. Sekolah tersebut dinamakan adalah Sekolah Kartini. Sekolah wanita yang didirikan oleh Yayasan Kartini yang dikelola oleh keluarga Van Deventer di Semarang pada 1912 dan kemudian disusul oleh pendirian sekolah yang sama di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Beberapa hal yang diajarkan di sekolah Kartini ini adalah keterampilan berbahasa Belanda dan Jawa, seni, keterampilan aritmatika, geografi, sejarah, dan berbagai ilmu praktis untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, Kartini pun mengatakan bahwa terhadap pendidikan itu janganlah hanya akal saja yang dipertajam, tetapi budi pekerti harus dipertinggi. Mengenai pentingnya ketinggian budi pekerti, Kartini berulang kali menegaskan dalam suratnya. Dalam tulisan Kartini juga menegaskan pendidikan tidak hanya mengutamakan kecerdasan otak, melainkan yang sungguh-sungguh memperhatikan akhlak pula. Intinya, pendidikan bagi Kartini tidak boleh mengabaikan penanaman budi pekerti. Pendidikan juga harus dibarengi dengan pendidikan dalam keluarga. Kartini mengatakan bahwa sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih-lebih dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal. Kartini dalam Berilah Orang Jawa Pendidikan tertanggal Januari 1903. Untuk para guru di sekolah, Kartini mengharapkan guru tidak hanya mengajar semata, tapi juga harus menjadi pendidik. Dalam notanya berjudul Berilah Orang Jawa Pendidikan, Kartini dengan tegas mengatakan guru-guru memiliki tugas rangkap, yaitu menjadi guru dan pendidik. Mereka harus melaksanakan pendidikan rangkap itu, yaitu pendidikan pemikiran dan budi pekerti. Dalam pengajaran di sekolah, Kartini ingin agar murid-murid diberi kebebasan berpikir dan mengutarakan pendapat. Kartini begitu peduli pada pentingnya bahan bacaan di sekolah. Di mata Kartini, bahan bacaan memiliki arti penting untuk mendidik anak-anak. Bahan bacaan adalah alat pendidikan yang diharapkan banyak mendatangkan kebijakan. Bahan bacaan yang disediakan di sekolah tidak hanya buku pelajaran, tapi juga bahan bacaan lainnya yang dapat mengasah akal dan hati. Bacaan-bacaan itu seyogyanya ditulis dengan bahasa populer, mudah dimengerti dan berisi. Anak-anak hendaklah diberi bacaan yang mengasihkan, bukan sekedar karangan-karangan kering yang semata-mata ilmiah. Ditegaskan Kartini, bahan bacaan harus ada dasar mendidik. Memang bahan bacaan bagi Kartini memiliki arti penting yang akan turut mendidik dengan sebaik-baiknya. Kartini memiliki dasar kuat mengenai pendidikan bagi perempuan, karena
penting bagi kemajuan bangsa. Sebagaimana dikatakan Kartini, semoga pendidikan dapat membangun kesadaran anak-anak bangsa. Melalui pendidikan, anak-anak memenuhi panggilan budi dalam masyarakat terhadap bangsa yang akan mereka kemudikan. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini. Ia menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Itulah tadi video pembelajaran dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Semoga bermanfaat.